Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dengan saya Samara Hairunisa di program Sapa Kaltim. Memperingati Hari Kartini tanggal 21 April, kita akan berbincang-bincang dengan Ketua Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial atau LK2S Provinsi Kalimantan Timur, Ibu Meliana. Sedang bersama saya saat ini Ibu Meliana. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, apa kabar? Sehat Ibu. Sehat, ya. Ibu apa kabar? Sehat juga, alhamdulillah. Semangat. Ya, untuk saat ini kesibukannya apa saja Ibu? Oh, banyak sekali. Sekarang tinggal Anda mau tanya kesibukan yang mana dulu? Apa LK2S ataukah saya di IKA Unmul ataukah juga saya di IPHI ataukah di apalagi ada beberapa di Maratua. Ada banyak lah. Kalau tidak salah kalau saya lihat di biodata saya, ketua-ketua itu mungkin sudah hampir 8. Padahal saya baru pensiun, baru purna tugas kemarin. Kalau tidak salah sih baru setahun lebih lah ya, tahun lebih. Saya menghitungnya itu setahun lebih saya sudah pensiun. Ternyata pekerjaan yang sosialnya lebih banyak ternyata. Tapi ya saya happy aja saya. Dari banyaknya organisasi, lembaga yang Ibu ikuti ini, gimana sih cara Ibu Mei ini bagi waktu antara di rumah dengan keluarga dan juga dengan pekerjaan Ibu? Bagaimana cara untuk bisa membagi waktunya, Bu? Nah, itu dia. Artinya saya ini selalu bekerja dengan waktu. Yang namanya jam dinding itu ada di dapur, ada di kamar, ada di ruang makan, ada di ruang tidur tadi ya. Karena apa? Saya selalu bekerja tuh dengan waktu. Selalu melihat waktu. Jadi kalau saya bangun subuh kan kalau sudah subuh tuh saya enggak tidur lagi. Langsung aja saya ke dapur. Ya bersih-bersih karena ini puasa kan. Jadi saya bersih-bersih habis puasa. Jadi saya selama COVID ini dan puasa, alhamdulillah saya bisa bagaimana membagi waktu untuk anak-anak suami, makan untuk buka, untuk sahur, ya seperti biasa. Dan jam 10 saya harus ada di kantor, kebetulan ada di lantai 2 ini, karena di sini ada tim Maratua, jadi sebenarnya kantor saya banyak sih, ada juga di Dinas Sosial, di LK2S itu, dan juga kebetulan memang lebih banyak di sini di lantai 2 karena sebentar lagi kalau tidak salah kemarin saya ditelepon oleh Duta Besar Negara Seychelles Pak Niko Barito tanggal 31 Mei ada Menteri Pariwisata Negara Seychelles mau datang ke Maratua. Itu satu. Yang kedua ada Menteri Menkumham Pak Yasona Lauli juga akan hadir. Dan juga ada Sekjen ASEAN mau datang ke Maratua. Jadi saya agak sedikit sibuk karena mempersiapkan nanti koordinasi dengan Bupati yang baru. Nah, kebetulan Bupati yang baru juga waktu itu ikut sama-sama saya ke negara Seychelles. Jadi komunikasi lebih nyaman lah. Tengah pandemi ini pun Ibu masih ikut untuk berpartisipasi mengenalkan Maratua tadi yang akan dijadikan salah satu destinasi unggulan di Kalimantan untuk IKN. Iya. Nah, IKA Unmul ini kan Bu ada juga punya posko COVID-19. Nah, bagaimana perkembangannya untuk sampai saat ini, Ibu? Nah, COVID kebetulan saya juga ketua di IKA Unmul. Iya. Saya ketua harian. Pak Isran adalah ketua umum. Pak Isran ketua umum, saya ketua harian. Nah, di samping itu saya juga yang menginisiasi dengan teman-teman. Dan tim ini alhamdulillah sampai sekarang masih tidak boleh dibubarkan sama Pak Gubernur. Saya sudah lapor dengan beliau. Saya bilang, Pak, tim ini sudah lewat loh Pak, sudah satu tahun. Terus Pak, terus saja sampai COVID habis ya. Wah, kalau gitu saya bilang sama teman-teman tim, kita jalan aja terus. Artinya sepanjang perintahnya pimpinan, kita harus bekerja sampai COVID selesai. Ya enjoy aja kita. Artinya kegiatan itu ya sekarang nih yang berjalan adalah koperasi. Koperasi kita sudah mulai bagus dan sudah mulai jalan. Kantor kita juga sudah mulai cakep karena sudah dipoles, sudah dibangun. Maksudnya sudah direhab oleh teman-teman alumni. Dia sudah
kantornya sudah cantik lah, sudah bagus lah. Di bulan Ramadan ini ada program khusus nggak Bu dari posko COVID yang Ika Unmul ini? Rencana saya ini ada di kepala saya ini mau menyerahkan takjil. Nanti teman-teman posko di jalan nanti membagikan takjil kepada orang-orang yang lewat. Nah itu saya rencana. Yang kedua ada juga rencana saya mau sunatan kepada anak-anak yatim. Saya sudah lapor juga dengan Pak Gubernur. Kalau Pak Isran sebagai Ketua Umum, ada 2 poin yang saya laporkan adalah yang tadi penyerahan takjil tadi bagi-bagi. Karena tim kami ini punya anggotanya itu BEM. Badan eksekutif mahasiswa yang bekerja sama dengan kita. Nah, mereka lah nanti yang membagi-bagi takjil itu. Tapi tetap memakai protokol kesehatan dan juga mereka ada namanya rompi yang yang ada tulisannya tim COVID Ika Unmul. Jadi insya Allah dalam waktu dekat ada 2 program. Yang satu tadi itu menyerahkan takjil untuk 100 orang dulu kepada orang yang lewat di dekat posko, dan yang kedua rencana ada sunatan anak yatim khusus, tapi juga tidak terlalu banyak karena kita menjaga prokes juga, tapi bermanfaat untuk masyarakat yang tidak bisa lah, artinya yang tidak mampu lah. Jadi betul-betul anak yatim yang bersunat gitu loh, yang disunat gitu. Jadi dari posko COVID yang Ika Unmul ini membuat program. Yang pertama itu bagi-bagi takjil. Bagi-bagi takjil. Yang kedua itu ada sunatan khusus untuk anak yatim yang tidak mampu, tidak mampu. Ya pemirsa, bincang-bincang kita sudah sangat menarik. Jadi nanti setelah ini kita akan membahas tentang bagaimana pandangan Ibu Mei tentang peringatan Hari Kartini, terutama di tengah pandemi, bagaimana supaya produktif dan tetap bisa aktif di masyarakat. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Kaltim. Kembali lagi dengan saya, pemirsa, tetap di Sapa Kaltim. Kali ini kami masih bersama dengan Ibu Mei. Kita akan membahas tentang bagaimana kesibukan Ibu Mei di tengah bulan Ramadan, tetapi masih dalam suasana pandemi COVID-19. Dan bagaimana Ibu kan ketua dari Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia untuk wilayah Kaltim. Nah, untuk di bulan Ramadan ini apa saja program yang sedang dijalankan, Bu? Iya. Terima kasih. Kemarin kami baru melantik seluruh kabupaten kota di Balikpapan. Jadi saya melantik dan mengukuhkan mereka. Ada beberapa kabupaten yang kemarin secara virtual hadir. Kebetulan waktu itu ada rakor haji. Jadi saya sempat ketemu dengan Wakil Menteri Agama. Jadi ketemu juga dengan tim saya namanya Pak Rusman Yakub. Itu kan tim saya ya di dalam COVID. Jadi ya kebetulan aja sih kemarin di Balikpapan ketemu dengan Wakil Menteri Agama, ketemu dengan Pak Rusman sebagai tim COVID saya ya, tim di COVID Ika Unmul ya, termasuk Pak Rusman. Saya tanggal 21 ini akan ceramah di masjid. Kebetulan di masjid ini ada majelis namanya Majelis Taklim Perempuan IFHI. Ya sekitar 200 lah, tapi karena prokes jadi ya kita batasi 100 lah, tapi dengan jarak, karena masjid kan besar ya, jadi pakai jarak antara 2 meter lah duduknya. Ya mudah-mudahan lah tanggal 21 ini saya bisa berbagi ilmu, bagaimana sih perjuangan Raden Ajeng Kartini. Jadi saya merayakan di depan Majelis Taklim Perempuan IFHI nantinya, di masjidnya Pemda yang ada di sebelah kantor kita. Iya, nah Ibu kan ketua harian dari Ika Unmul, ya. Kemudian juga ketua dari IPHI wilayah Kaltim, dan juga ketua dari LK2S Provinsi Kaltim. Dari berbagai macam pencapaian Ibu di dunia pekerjaan, ada tidak hal yang mungkin ingin Ibu bagikan yang sangat mungkin berharga atau tidak terlupakan dari proses yang Ibu sudah jalani selama ini? Ya, saya pikir bekerja itu memang harus disiplin.
Saya belajar dari ayah saya. Ayah saya dan ibu saya itu disiplin. Jadi mereka mengajarkan saya disiplin. Selalu melihat waktu, selalu melihat waktu. Jadi kalau kita disiplin, enak kerja. Atau di rumah juga disiplin. Ya itu tadi saya bilang, yang penting kita disiplin dan bisa membagi waktu. Bagaimana saya ibu rumah tangga yang bisa membagi waktu? Ya ke kantor, ya ke urusan sosial, masih bisa. Karena kita punya handphone kan, satu handphone itu macam-macam kegiatannya. Jadi tinggal kita tinggal kita pencet, jadi sudah. Oh ini saya harus ke sini. Jadi apa artinya? Semua pekerjaan tuh bisa, asal kita bisa membagi waktu. Di peringatan Hari Kartini Ibu, kan kita itu sebagai perempuan di masyarakat ini kan ada tuntutan sosial di mana perempuan itu ada banyak sekali larangannya. Dari zaman dulu, tapi kalau sekarang itu kan sudah mulai ada yang namanya kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan. Perempuan ini adalah keterbatasannya untuk pendidikan. Katanya kalau misalnya perempuan pendidikannya nggak usah tinggi-tinggi lah kayak gitu. Nanti ke dapur juga. Iya betul. Kemudian pekerjaan. Kita tuh sebagai perempuan ada bidang-bidang pekerjaan yang tidak boleh kita geluti, atau bahkan yang kita ingin terjun ke dunia pekerjaan itu ada banyak sekali stigma yang harus kita lawan. Nah, bagaimana pendapat Ibu tentang terlahir sebagai perempuan tetapi banyak sekali tuntutan sosial yang kita hadapi? Di tengah memperingati Hari Kartini ini, bagaimana Ibu menyampaikan kepada perempuan-perempuan bahwa apapun kondisinya sebenarnya kita itu sama semuanya. Seperti apa Bu menurut? Ya, saya ini kan 38 tahun jadi pegawai negeri ya. Artinya, mungkin saya satu-satunya kali ya wanita karir yang pangkatnya paling tinggi, 4E. Ya. Jadi saya pensiunnya di 4E. Nggak gampang itu. Dan saya terakhir penjabat sekda, dan terakhir juga paling menarik adalah 2 hari menjadi PLH gubernur. Dan itu juga, jadi karir saya tuh betul-betul dari bawah. Jadi berangkat dari honorer saya tuh ya, dari 38 tahun itu ya. Berangkat dari honorer di Bapeda waktu itu saya. Terus saya, ya seperti Anda, nge-MC. Jadi saya tuh terkenalnya waktu itu jadi MC di Bapeda. Waktu itu rapat koordinasi pembangunan. Saya jadi MC. Sekda kita yang namanya Pak Rustam Hafid, dia lihat saya. Ini anak suaranya bagus, pindah aja ke protokol. Akhirnya saya itu di protokol gubernur 10 tahun. Menjadi protokol gubernur tuh enggak gampang. Perempuan lagi, coba. Kayak laki saya. Jadi ya laki ya perempuan. Jadi kayak laki-laki waktu menghadapi laki-laki. Ya, menghadapi ibu-ibu, perempuan saya keluar. Jadi saya agak disiplin dan keras. Dulu katanya sih, menurut teman-teman, saya waktu jadi kepala protokol tuh galak. Kata mereka, ya memang harus galak, kalau enggak selesai pekerjaan. Waktu itu zaman Pak Ardan, gubernurnya, saya kepala protokol. Jadi Pak Ardan itu kalau enggak saya kasih jadwal, Bapak harus ke sini, bukan ke sini. Bayangkan saya bisa mengatur gubernur begitu. Pak Gubernur harus ke sini, Wagub yang di sini. Saya yang ngatur. Kalau kita enggak berani mengatur begitu, hancur acara. Artinya kacau acara. Jadi saya termasuk orang yang berani mengatur gubernur. Benar. Berani bilang dengan gubernur, pesawat saya delaykan. Karena waktu itu menteri mau berangkat. Jadi kata Pak Gubernur, coba Mike, Ikam atur pesawat itu, bisa nggak Ikam delaykan? Bisa Pak, tenang aja. Saya telepon kepala Angkasa Pura. Delaykan pesawat Garuda itu karena Pak Gubernur saya masih belum bisa datang di Piprum. Bayangkan sampai segitunya saya. Delay pesawat. Akhirnya begitu sampai di Piprum, kata Pak Gubernur, bagaimana Mai? Sudah Pak, ulun delaykan pesawat. Bayangkan mendelaykan pesawat itu rasa-rasanya seorang wanita, seorang Meliana, kepala protokol bisa mendelaykan pesawat. Kenapa? Karena ya menguasai komunikasi tadi. Jadi komunikasi ini penting. Di mana aja Anda di Kompas, di mana yang magang harus menguasai komunikasi. Harus disiplin. Kemampuan dasar sudah Ibu. Iya, jadi kemampuan dasar kita bekerja adalah disiplin, komunikasi.
jaga itu. Jangan menyakiti orang. Biar galak, tapi soft. Saya mengatakan tadi saya galak kan, tapi soft. Artinya, galak saya itu Tegas sebenarnya mungkin. enggak, galak saya itu tidak menyinggung perasaan orang. Saya selalu bicara ada kata maaf. Maaf ya Pak ya. Walaupun saya ngatur ya, waktu itu kan saya ngatur gubernur kan. Maaf Pak Gubernur, Bapak harus acara yang ini, wagub yang ini. Kenapa? Ikam yang ngatur lu, aku. Lu ulun kepala protokol Pak. Ulun yang ngatur. Aku gubernur. Iya, tapi kalau pian kada ikut aturan ini, kacau acara pian ini. Paksa mempati. Sudah, aku terserah Ikam aja Bu Mai. Ikam komandanku. Nah, itu kalau sekarang saya tidak tahu ya. Itu yang saya dulu, saya ngatur acara. Jadi saya bilang Pak Ardan hadir ini. Apa alasan Ikam? Ini politis Pak. Ini cukup wagub, cukup asisten, cukup sekda. Pian yang ini aja. Karena ini politis. Jadi pian hadir ini. Yang ini cukup wagub, sekda, asisten. Ulun bagi sudah acara tuh. Kalau kada habis Pak, mucai acara nih. Berani betul saya. Tapi dengan kata maaf. Maaf palah. Ulun terpaksa mengatur pian. Karena kalau kada ulun atur acara nih kacau. Kalau kayak itu aku hormat loh Ikam. Karena Ikam yang mengatur aku. Ya kan? Artinya dulu, protokol dulu tuh sangat berani. Tapi tidak menyinggung perasaan. Perasaan Bapak juga tidak tersinggung, diatur. Tidak boleh kita bekerja itu korupsi. Itu aja. Selamat loh. Sampai sekarang. Husnul khotimah. Jadi waktu Pak Isran menyerahkan pensiun saya itu, Mai, ini pensiun Ikam husnul khotimah. Terima kasih Pak Gubernur. Seminggu aja saya di rumah, sekalinya ada SK Maratua. Sampai kemarin juga saya dilantik oleh Pak Sekda, LK2S ya kan? Ya tetap saya kerja. Apa yang untuk masyarakat, ya saya happy aja. Karena kalau kita bekerja itu tidak mencintai pekerjaan, susah kita bekerja. Dan saya selalu semangat. Kadang-kadang saya suka nyanyi. Ya memang hobi saya nyanyi. Itu sudah hobi. Nah gitu, saya itu memang suka gembira ya, menghibur. Saya selalu kalau menyanyi itu orang tuh terhibur gitu loh. Jadi saya juga merasa, saya menyanyi ini ada manfaat untuk orang. Orang kan seneng. Kalau orang seneng kan berarti ada manfaat dong. Imun bisa, ini kan zaman COVID. Imun harus naik kan. Ya caranya adalah ya lagu gembira. Yang saya suka ya lagu Bento, lagu Marilah Kemari. Ya itu ya memang lagu andalan saya untuk menghibur. Dan menarik orang untuk bisa senang. Itu aja. Membagikan manfaat kepada orang sekitar kita sekecil apapun. Iya. Sebenarnya bisa, Bu. Bisa. Asal mau. Mau. Jadi, yang membuat saya sekarang itu mungkin proses ya. Saya kan tadi sudah mengatakan bahwa saya juga seperti Anda. Dulu saya nge-MC. Padahal nggak pernah digaji saya SMC itu. Saya nggak pernah minta gaji. Tapi saya tulus. Saya bekerjanya tulus saya. Karena saya pikir rezeki itu ada kok di mana-mana. Saya selalu belajar dan saya yakin bahwa Allah itu sudah memang menetapkan bahwa rezeki saya itu ada gitu loh. Asal kita tulus. Kalau kita tulus bekerja, tulus ikhlas kita apa aja. Insya Allah memang rezeki kita itu sudah diatur sama Allah. Tapi jangan lupa kita salat 5 waktu, ya, puasa juga kita kerjakan. Apapun yang diberikan oleh Allah, kewajibannya kita laksanakan, larangannya kita tidak, artinya larangannya kita tidak, misalnya dilarang ini ya kita tidak ikutin kan, tetap kita ikut larangannya. Jadi apapun yang kewajiban, yang misalnya kewajiban kita sholat, puasa, kita ikutin. Nah, yang dilarang kan artinya mungkin misalnya kita tidak puasa kan, artinya kan dilarang dong sama Allah. Kan kita wajib puasa itu, sholat juga wajib kan. Nah kalau kita puasa berarti kita melaksanakan puasa kewajibannya. Kalau kita tidak puasa kecuali halangan kan, nah itu kalau wanita kan halangan. Tapi kalau laki-laki tidak puasa, saya pikir ya salah karena itu kan kewajiban. Sholat juga kewajiban kan. Nah
Ya, pemirsa, terlahir sebagai seorang perempuan dengan berbagai macam tuntutan sosial. Sebenarnya kita bisa menjadi apapun yang kita mau, asalkan kita tahu bagaimana batasan-batasan sebagai seorang perempuan, kita paham, kita tetap menguasai kemampuan dasar kita seperti apa, dan tetap juga mengerjakan segala sesuatunya itu dengan tulus, komunikasi, dan lain sebagainya seperti yang Ibu Meliana jelaskan tadi. Setelah ini kita masih akan berbincang dengan Ibu Meliana, jangan kemana-mana, tetap di Sapa Kaltim. Masih dengan saya Samara Hairunisa dengan narasumber kita Ibu Meliana. Kemudian Bu, setelah kita tadi berbincang-bincang tentang karir Ibu di lembaga, kemudian kegiatan sosial yang aktif juga, meskipun di tengah pandemi tetap juga mengikuti berbagai macam kegiatan sosial. Dari berbagai macam pencapaian yang sudah Ibu dapat sampai saat ini, apakah ada yang belum tercapai Bu? Misalnya Ibu ingin menjadi apa misalnya, ada nggak Bu? Ada sih, ada sih sebenarnya cita-cita saya, karena saya di 38 tahun itu kan di pemerintahan ya. Saya kepengen cita-cita Ibu Kartini nih, karena saya merasa sudah jadi Kartini kan, jadi saya pikir saya akan berkecimpung lagi di DPR gitu, karena di DPR itu menarik saya lihat, dan aspirasi masyarakat itu nanti saya bisa mengaplikasikan, karena kan di situ nanti kan masyarakat kan selalu ngadunya kan ke dewan ya. Nah, nanti aspirasi masyarakat itu akan saya wujudkan gitu loh. Nah, jadi saya kepengen nanti artinya itulah untuk selanjutnya nanti mudah-mudahan diridhoi Allah, mudah-mudahan doa-doa teman-teman saya memang sekarang aktif, nantinya di partai, nanti saya akan bisalah menjadi anggota dewan, enggak usah tinggi-tinggi lah, cukup jadi anggota aja lah, ya kan. Itu salah satu cita-cita saya nantinya, karena saya sudah berkarir 38 tahun di eksekutif. Nah, jadi di legislatif lah lagi saya mencoba ya, siapa tahu bisa 5 tahun ke depan. Apalagi kan ini ada IKN kan, nah nanti IKN ini mungkin lebih kepada aspirasi masyarakat itu pasti sudah banyak nanti itu dengan adanya IKN ini. Nah, tentunya nanti aspirasi masyarakat itu yang harus kita wujudkan. Saya suka memang, jadi kalau pekerjaan itu suka, saya pikir diridhoi aja kali ya sama Allah ya. Kalau kita suka, kita tulus bekerjanya, kita betul-betul memanfaatkan aspirasi masyarakat tadi yang betul-betul nanti kita wujudkan gitu loh. Yang saya lihat, saya pelajari di Dewan itu saya lihat banyak aspirasi masyarakat. Jadi menarik, buat saya menarik, dan itulah mungkin nanti cita-cita saya ke depan. Mudah-mudahan lah bisa diridhoi Allah, saya itu bisa menjadi anggota Dewan. Itu aja. Ini cita-cita saya. Nah, tadi yang Ibu jelaskan kan ingin menjadi anggota Dewan, gimana berkecimpung di dunia legislatif supaya bisa terjun langsung melaksanakan aspirasi masyarakat. Nah, kalau misalnya dari Ibu sendiri, apa aspirasi dari masyarakat, khususnya nih di Provinsi Kalimantan Timur saat ini, yang ingin sekali Ibu laksanakan kalau misalnya menjadi anggota legislatif? Iya, yang saya utama ingin mewujudkan aspirasi masyarakat harus dilayani dengan baik. Contoh, bagaimana air, bagaimana lampu, bagaimana pelayanan KTP, pokoknya yang ada kaitannya dengan pelayanan lah, itu satu. Yang kedua, saya kepingin sekali pedalaman itu bisa terangkat dengan digital, dengan IT. Mereka harus melek IT. Kasihan kita, pedalaman ini saya merasa miris ya. Jadi justru itu saya selalu memakai pakaian, tapi bukan sekarang. Kalau di event-event, baik itu event misalnya ada undangan atau pengantenan, saya selalu memakai sarung. Pertama sarung Samarinda, kedua
sarung yang ada motif Dayaknya, ada motifnya Kutai Barat, motif dari pedalaman lah. Jadi saya suka sekali motif tradisional. Karena apa? Karena saya ingin mengangkat, terutama dari pedalaman itu bagus sekali mereka membuat kain itu. Cuma tidak dipromosikan karena jauh. Tapi kalau kita ngajarkan di pedalaman ada melek IT, digital, pasti itu sudah bisa terjual barang-barang itu lewat IT, media sosial juga, medsos aja. Saya pikir itulah di otak saya ini bagaimana di pedalaman itu bisa terangkat, terutama usaha-usaha UKM-nya. Oh iya. Yang misalnya UKM mereka yang tadinya membuat sarung, terus membuat segala ulap doyo. Kenapa saya pakai itu? Ya saya ingin mempromosikan. Ini loh, Kalimantan Timur tuh punya gitu loh. Punya tradisional yang khas yang harus dipromosikan ke luar negeri. Kalau misalnya di pedalaman itu sudah melek dengan IT digital, gampang tuh menjual semuanya. Gampang menjualnya. Maksudnya gampang memasarkannya. Dari penjelasan Ibu ini saya bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya Hari Kartini itu kan identiknya dengan perjuangan perempuan. Iya. Sebenarnya itu figur Kartini sudah melekat pada seluruh perempuan, Bu ya. Iya. Dimana setiap harinya perempuan itu selalu melaksanakan perjuangannya, Iya. meniti pendidikan, meniti karir, kemudian aktif Iya. di kegiatan sosial dan juga tetap menjadi Ibu rumah tangga yang melayani baik. suami dan juga tetap menjalani kewajibannya sebagai seorang ibu. Iya. Di Hari Kartini ini apa yang ingin Ibu sampaikan kepada seluruh perempuan yang ingin sekali tetap produktif, tetap aktif di masyarakat tanpa harus bimbang dengan tuntutan-tuntutan sosial selama ini, Bu? Ya, saya pikir dengan Hari Kartini, yang pertama saya akan mengucapkan selamat Hari Kartini 21 April, dan saya ingin berkat daya juang Raden Ajeng Kartini, semua kaum wanita sekarang ini tidak lagi merasa sendiri. Artinya sudah sama. Apa yang dikerjakan laki-laki bisa dikerjakan ibu-ibu, perempuan. Artinya perempuan sama laki-laki itu sama. Saya menganggap dengan perjuangan Raden Ajeng Kartini lah saya terinspirasi. Harus memperjuangkan, harus melanjutkan perjuangan Kartini itu. Jadi bisa kok, asal mau. Bisa asal Kuncinya mau. Bisa asal mau. Jadi kalau kita bisa asal mau, jadi itu. Apa aja yang kita kerjakan, bisa asal mau. Tapi kalau enggak bisa, ya tidur terus. Tidur aja di rumah, enggak jadi apa-apa. Masak enggak jadi, makan enggak jadi, ya kan? Iya. Tapi kalau kita mau, asal mau, bisa. Jadi kuasai komunikasi, ya. Disiplin, jangan lupa. Dan juga bisa asal mau. Tapi kalau enggak mau, enggak bisa. Nah, itu. Jadi ada kunci-kuncinya saya itu. Bekerja itu. Kalau kita tidak mau menyanyi, enggak bisa nyanyi. Kan nyanyi ini kan mau kemauan juga. Iya kan? Iya. Nyanyi itu kan kemauan. Kalau dia enggak mau, ya enggak bisa nyanyi. Tapi kalau saya, Bu Mai nyanyi, siap. Karena bisa. Bapak gimana bisanya? Belajar. Saya dulu nggak bisa juga, Min. Belajar saya. Jadi belajar. Jadi kuncinya adalah belajar. Proses. Semua yang kita lakukan semuanya proses. Baik itu di rumah tangga, proses. Baik itu di karir, proses. Baik itu di organisasi, proses. Semua proses. Saya enggak ujuk-ujuk duduk di sini jadi ketua LK2S, jadi ini, jadi itu. Enggak ada, itu semua butuh proses. Enggak ada, ujuk-ujuk enggak ada. Kenapa saya disuruh menjadi ketua tim Maratua? Enggak bisa ujuk-ujuk.
pasti ada kelebihan saya di situ. Bagaimana? Mungkin saya bisa melobi menteri, bisa melobi sana, bisa melobi gubernur, bisa melobi sini. Itu mungkin kelebihan saya ya mungkin ya. Jadi ada juga kan mungkin kekurangan saya. Tapi kekurangan saya nih cukup saya aja yang tahu kan. Tapi yang kelebihannya saya selalu memberi manfaat kepada orang lain. Itu yang penting. Dan jangan sekali-sekali menyakiti hati orang. Itu aja. Dalam hidup jangan menyakiti hati orang. Jangan menyinggung perasaan orang. Pokoknya jangan sampai orang tuh sakit hati lah. Itu yang penting. Yang penting dibawa happy aja. Ada yang ingin Ibu sampaikan mungkin Bu kepada seluruh perempuan sebagai closing statement untuk program kita hari ini? Ya, saya pikir yang pertama tadi saya mengucapkan selamat Hari Kartini pada tanggal 21 April. Saya ingin wanita-wanita itu semangat. Semangat kita itu seperti semangat Raden Ajeng Kartini. Jangan sia-siakan waktu. Kita butuh belajar, banyak belajar dengan orang lain, dan bekerja dengan tulus, ikhlas. Juga jangan lupa kita berdoa, bersyukur, dan juga menjadi wanita yang disiplin, ya. Juga yang semangat, yang tegar, pokoknya yang semuanya yang baik-baik. Apa yang diajarkan oleh Raden Ajeng Kartini, saya pikir itu yang membuat inspirasi saya sampai sekarang. Karena dengan Raden Ajeng Kartini semangatnya, kemauannya, inspirasi, itu yang membuat saya melanjutkan perjuangan daripada Kartini ini. Terima kasih Ibu. Terima kasih, sama-sama. Mungkin kita bisa nyanyi dikit dulu ya? mungkin Bu ya, karena Ibunya suka nyanyi juga kan. Oke. Kita gini-gini aja. Ayo kita gini-gini. Marilah kemari, hey 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 kawan. Aku lari sini, hey 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 kasih. Mari bergembira bersama-sama, hilangkan hati kekalaran. Oke, terima kasih pemirsa sudah menyaksikan program Sapa Kaltim hari ini. Selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan di Indonesia. Tetap semangat, disiplin, dan tetap mengikuti protokol kesehatan, jaga kesehatan dimanapun kita berada. Terima kasih pemirsa. Bye, dadah.